Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok perancangan aplikasi augmented reality Tata Surya menggunakan aplikasi Unity dan Vuforia ingin melakukan presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingin menjelaskan beberapa dari anggota kami. Di sini ada Muhammad Arif Rizky, Fikri Zakir, Wahyu Ardiansa, Fuad Ismunandar, dan saya Johannes Albert. Yang pertama ada kata pengantar, segala puji syukur, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam meraih nilai ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah metode penelitian pada semester 5, program teknologi informasi, kami dengan rendah hati mempersembahkan makalah ini dengan judul Perancangan Aplikasi Augmented Reality Tata Surya menggunakan aplikasi Unity dan Foria. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan makalah ini. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas ini. Yang kedua, orang tua, keluarga, dan teman-teman tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan pengertian. Yang ketiga, Ibu Dewi Laraswati, MKOM, yang telah menjadi dosen mata kuliah metode penelitian karena telah memberikan panduan serta ilmu yang berharga. Seluruh teman-teman yang telah memberikan kerjasama, diskusi, dan dukungan dalam proses belajar. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Namun dengan kerendahan hati, kami siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan pengembangan ilmu kami ke depan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangan kecil kami dalam memajukan pemahaman dalam dunia teknologi informasi. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, isinya adalah latar belakang perangkat lunak, perumusan metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengembangan aplikasi, ruang lingkup. Bab 2 adalah landasan teori, tinjauan jurnal, konsep dasar pemrograman. Bab 3 landasan teori berisi analisis masalah, analisis kebutuhan, perancangan objek. Bab 4 implementasi dan pengujian berisi tampilan hasil, cara kerja aplikasi, dan hasil pengujian. Lalu bab 5 penutup berisi kesimpulan dan saran. Lalu terakhir diisi oleh daftar pustaka. Baik, kita akan masuk ke dalam bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar yang pertama dalam bab 1, latar belakang perangkat lunak. Salah satu teknologi yang saat ini dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran adalah augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi yang mengintegrasikan objek virtual, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, ke dalam lingkungan nyata serta langsung. Banyak aplikasi yang telah mengadopsi teknologi augmented reality untuk digunakan dalam permainan, bisnis, dan pendidikan. Saat ini pembelajaran tentang tata surya umumnya dilakukan melalui kunjungan ke planetarium atau dengan menggunakan buku video maupun internet. Oleh karena itu, pengembangan konsep pembelajaran yang kreatif dan interaktif menjadi penting untuk meningkatkan minat dan efektivitas belajar di tingkat sekolah dasar. Penggunaan media pembelajaran memiliki peran yang sangat sangat signifikan mengingat anak-anak pada usia ini berada dalam tahap operasional konkret. Dia juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Setelah penjelasan tentang permasalahan latar belakang yang dijabarkan di atas, buatlah aplikasi yang bertujuan untuk menunjang metode edukasi yang dipergunakan sebagai media pembelajaran anak-anak agar proses belajar menjadi lebih menarik, yaitu aplikasi mengenal tata surya yang memanfaatkan teknologi 3 dimensi dan augmented reality sebagai media pembelajaran yang inovatif. eh, dengan teknologi augmented reality diharapkan minat belajar anak-anak semakin besar, dan karena sorry ini di gua ada ketutupan ternyata sedikit dari bagian sebagai media pembelajaran sampai habis. Ini ada logo apa ini di gua makalahnya agak cacat gitu Ki. Ini baca di itu aja,
Mana di di itu ya. pakai Ya, itu aja makanya pakai Zoom. oke, oke. Yang gue baca di ini aja ya, yang di berbagi layar ya. Coba lu udah berbagi layar belum? Udah. Kelihatan nggak? Di gue, di gue nggak kelihatan. Ya kelihatan. Ah, coba coba. Udah, Oh udah. udah kelihatan, udah kelihatan. Coba diulang lagi Ki yang tadi di atasnya. Oke, oke. Sebagai penjelasan tentang permasalahan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka dibuatlah aplikasi yang bertujuan untuk menunjang metode edukasi yang dipergunakan sebagai media pembelajaran anak-anak agar proses belajar mengajar lebih menarik, yaitu aplikasi mengenal tata surya yang memanfaatkan teknologi tiga dimensi dan augmented reality sebagai media pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan teknologi augmented reality. Diharapkan dapat meningkatkan minat belajar anak-anak karena sistem edukasi dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menghibur. Oke. Lalu, eh, bentar, kita masuk yang kedua, eh, rumusan masalah. Terbatasnya bahan ajar yang mendukung penyampaian materi ilmu pengetahuan alam, khususnya terkait pengenalan sistem tata surya menyebabkan siswa sekolah dasar kesulitan dalam memahami konsep tata surya secara efektif. Berdasarkan berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dimaksud agar menyelesaikan masalah tersebut. A. Bagaimana penerapan teknologi augmented reality pada pembelajaran tata surya dapat meningkatkan siswa terhadap sains, khususnya astronomi. B. Bagaimana tingkat efektivitas aplikasi augmented reality dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep tata surya dibanding dengan metode pembelajaran konvensional. Lalu yang 1.3, tujuan dan manfaat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada perumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini kita buat dimaksudkan untuk beberapa hal, yaitu A. Mengidentifikasi efektivitas aplikasi augmented reality dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang tata surya. B. Menganalisis dampak penggunaan augmented reality terhadap minat siswa dalam mempelajari sains, khususnya astronomi. C. Memberikan rekomendasi terkait pengembangan dan implementasi aplikasi augmented reality untuk pembelajaran tata surya. Lalu yang D. Mengembangkan suatu aplikasi tiga dimensi untuk membantu pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama A, mengamati secara langsung bagaimana siswa menggunakan aplikasi augmented reality dalam proses pembelajaran tata surya. B, mencatat interaksi siswa dengan aplikasi termasuk respon, antusiasme, dan kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran. Lalu selanjutnya, metode pengembangan aplikasi. Metode ini mengikuti urutan langkah yang terstruktur dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Cocok untuk proyek dengan spesifikasi yang jelas dan tidak banyak perubahan selama proses pengembangan. Lalu ini adalah tampilan tampilan metode waterfall. Oke. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada 1.5 yaitu ruang lingkup. Secara umum, ruang lingkup penelitian ini dapat difokuskan kepada A, efektivitas pembelajaran. Bagaimana aplikasi AR dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep tata surya, minat belajar, dan hasil belajar secara keseluruhan. B, pengaruh terhadap keterampilan siswa. Bagaimana aplikasi AR dapat mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kreatif. Lalu selanjutnya, Oke, di sini ada bab 2 ya. Nah, bab 2 izin saya ambil ahli Mas Johan. oke silahkan. Sebentar. Oke, di sini ada bab 2 landasan tentang landasan teori ya. Di sini ada untuk landasan teori sendiri ada 2 poin ya. Yang pertama itu tinjauan jurnal. Augmented, augmented reality atau AR adalah teknologi objek virtual 2 atau 3 dimensi yang memungkinkan berinteraksi ke dalam dunia nyata secara real time. Teknologi ini memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.
AR memiliki tiga buah karakteristik utama, yaitu kombinasi lingkungan nyata dan virtual, interaksi secara real time, dan representasi objek dalam bentuk tiga dimensi ketika user mengarahkan kameranya kepada target image. Dalam konteks pendidikan, AR dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep abstrak dan kompleks, seperti tata surya menjadi lebih mudah dipahami. Model tiga dimensi adalah sebuah proyek yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi sebagai penyusunnya dan bentuknya yang beragam. Moge- Model tiga dimensi merupakan bentuk simulasi untuk memahami suatu konsep model geometri yang berisi informasi gambaran dan bentuk objek. Keunggulan utama dari model keunggulan utama dari model tiga dimensi adalah visualisasi objek yang ditampilkan lebih nyata dan mendekati bentuk aslinya. Objek tiga dimensi digambarkan ke dalam bentuk digital dengan bantuan komputer yang ditransformasikan ke titik-titik koordinat dan berfungsi untuk membentuk imajinasi sebuah dunia tiga dimensi. Oke, poin kedua ada konsep dasar pemrograman. Aplikasi AR ini dikembangkan menggunakan beberapa perangkat, yaitu yang pertama Unity. Unity dipilih sebagai salah satu platform pengembang aplikasi karena kemampuan aplikasinya yang sangat mendukung pembuatan aplikasi berbasis dua dimensi dan tiga dimensi. Unity memfasilitasi visualisasi yang sangat interaktif tentang tata surya dengan fitur seperti rendering 3D, animasi, dan manajemen objek. Yang kedua ada Vuforia Engine. Vuforia Engine digunakan untuk mengenali dan melacak gambar serta memvisualisasikan model 3D di dunia nyata. Dengan Vuforia, aplikasi mampu menghadirkan pengalaman augmented reality yang memungkinkan pengguna melihat planet dalam bentuk 3D di lingkungan nyata. Fungsi Vuforia juga sebagai alat untuk menambahkan target image atau marker yang akan kita scan. Yang ketiga ada bahasa pemrograman C Sharp. C Sharp digunakan sebagai bahasa pemrograman utama Unity untuk mengendalikan logika aplikasi, interaksi antar objek, serta mengatur fungsi interaksi seperti gerakan planet, tombol untuk perpindahan menu, mengaktifkan suara pada aplikasi, dan memberikan kesan interaktif pada tampilan informasi saat disentuh. Yang keempat ada Blender. Blender digunakan untuk membuat dan mengoptimalkan objek 3D dari planet-planet yang menampilkan yang ditampilkan dalam ya. Oke, di sini ada yang keempat ada Blender. Blender digunakan untuk membuat dan mengoptimalkan model 3D dari planet-planet yang ditampilkan dalam aplikasi. Blender memungkinkan pembuatan model yang detail dan realistis sebelum diintegrasikan ke dalam Unity. Dengan integrasi Unity, Vuforia, dan C Sharp dan Blender, aplikasi ini memberikan pengalaman belajar interaktif yang visual dan mudah dipahami, membantu siswa lebih memahami tata surya melalui teknologi AR. Oke, dari saya cukup. Bisa langsung dilanjutkan ke Mas Fikri Zakir. Oke, saya lanjut. Bab 3, analisa dan perancangan. Analisa masalah. Pada saat ini banyak proses pembelajaran sistem tata surya yang diterapkan menggunakan media papan tulis, buku yang disertakan teks dan gambar, dan alat peraga susunan planet. Karena tidak memiliki kesan yang nyata, buku teks yang disertakan gambar cenderung membuat siswa menjadi pasif dan kurang tertarik. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis AR dapat mendorong pola pikir kritis peserta didik dalam menganalisis berbagai permasalahan dan kejadian sehari-hari. Hal ini sejalan dengan fungsi media pendidikan yang dirancang dengan mendukung proses pembelajaran baik dalam kehadiran maupun dalam kehadiran publik. Dengan teknologi AR, peserta didik dapat mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Selain itu,
Media pembelajaran AR mampu memvisualisasi konsep-konsep abstrak serta memperjelas struktur suatu objek, menjadikan alat pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan utama. Next. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk perancangan aplikasi AR tata surya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional ini proses dari aktivitas yang mengimplementasikan sistem menggambarkan hal-hal yang digunakan dalam pembuatan suatu sistem agar dapat berfungsi dengan maksimal. Analisis kebutuhan fungsional yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi AR memungkinkan visualisasi planet-planet interaksi langsung dengan objek-objek ini. UML dalam perancangan aplikasi ini, UML digunakan sebagai alat untuk memvisualisasikan sistem yang dikembangkan. Diagram yang digunakan mencakup yang pertama ada flowchart. Flowchart eh, Diagram flowchart ini dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data, perancangan konsep, perancangan sistem, implementasi, pengujian, analisis pengujian, dan terakhir itu proses penarikan kesimpulan. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar flowchart dari aplikasi AR yang dianalisis. Pertama ada mulai, mengumpulkan data, perancangan, desain sistem, naik sampai selesai. Yang kedua ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan dan menjelaskan perilaku yang diinginkan pengguna atau user. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan pemilihan menu seperti Play AR Planet, main menu, About, Axis, dan lain-lain. Ini contoh gambar dari diagram use case aplikasi Tata Surya. Jadi gambarnya pengguna bisa view main menu, view About, view objek planet, dan di planet, dan lain-lain. Yang ketiga, next. Yang ketiga itu ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas suatu sistem. Diagram ini menunjukkan proses aplikasi. Gambar di bawah ini menunjukkan membaca, mengenali marker dari mencari objek 3D yang sesuai dengan marker. Nah, jika berhasil ya merespon dengan sesuai objek yang diinginkan. Nah, ini contohnya misalnya dari tampilan depan, pilih marker, deteksi marker, tracking objek, tampilan objek selesai. And next. Yang keempat ada sequence diagram. Sequence diagram ini menunjukkan waktu proses aplikasi. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa rangkaian aplikasi awal yang terjadi adalah proses masuk pada menu play dan mengaktifkan kamera. Lalu pemilihan marker yang sudah dibuat, penerapan scan marker, kemudian menampilkan objek planet yang sudah muncul. Pengguna bisa melihat detail penjelasan pada menu about planet. Pengguna juga bisa kembali ke menu play dan memilih marker yang lainnya. Ini diagram yang sudah dibuat. And next, yang kedua itu ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada menampilkan informasi animasi pada tampilan. Yang kedua ada informasi objek animasi dan suara yang diinformasikan dengan jelas. Yang ketiga memberikan informasi visual mengenai sistem tata surya yang terkait dengan tampilan animasi 3D. Yang keempat informasi mengenai objek animasi yang diterapkan teknologi marker AR segera ditampilkan. Yang ketiga itu ada analisis kebutuhan konten. Yang pertama ada konten animasi, yaitu menampilkan animasi berupa objek 3D. Yang kedua ada konten suara, menampilkan dan memberikan informasi mengenai objek 3D yang ada pada aplikasi. Yang keempat ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama butuh Windows 10, browser Chrome, Mozilla Firefox, Android minimal versi 8 Oreo, Visual Studio Code versi 1.74, Unity-nya versi 3.4, Vuforia SDK versi 10.12, ada Blender versi 3 dan 3.4, ada Adobe Photoshop Creative Suite versi portable. Next. Terus ada analisis kebutuhan non-fungsional. Itu adalah proses untuk mengidentifikasi persyaratan atau karakteristik sistem yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama yang harus dilakukan sistem, tetapi lebih kepada kualitas, performa, atau lingkungan tempat sistem akan bekerja. Kebutuhan non-fungsionalitas berfokus pada aspek-aspek seperti efisiensi, keamanan, keandalan, dan kompatibilitas. Adapun analisis dari kebutuhan non-fungsional yang digunakan yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat keras. Dari prosesornya butuh kecepatan minimal 2 GHz,
memori minimal 4 GB, SSD minimal 256, terus ada butuh layar, mouse, dan keyboard sebagai perangkat input. Laptop jika tidak ada personal komputer dengan spesifikasi di atas. Dan yang terakhir itu butuh smartphone yang berbasis Android. And next ada perancangan objek. Pada bagian ini jelaskan langkah-langkah untuk proses pembuatan aplikasi AR sistem tata surya. Setiap tahapan yang dilakukan secara struktur untuk memastikan hasil akhir aplikasi interaktif dan edukatif. Yang pertama ada persiapan aplikasi untuk membuat augmented reality. Tahap pertama itu siapkan aplikasi yang dibutuhkan untuk pengembangan AR, yaitu dengan menggunakan Unity sebagai engine utama. Aplikasi Unity ini dipilih hanya karena kemampuannya yang sangat mendukung untuk pengembangan aplikasi berbasis dua dimensi dan tiga dimensi yang interaktif. Yang kedua ada persiapan aset yang diperlukan. Tahap selanjutnya itu menyiapkan semua aset yang akan dilakukan dalam aplikasi. Aset ini mencakup model 3D dari planet-planet tata surya yang dibuat menggunakan Blender, suara narasi dan untuk penjelasan planet, serta elemen grafis lain seperti icon dan tombol antar muka. Nah, next. Nah, ini contoh gambarnya. Dan next, ada pembuatan main menu. Main menu atau menu utama dirancang sebagai tampilan yang dilihat pengguna saat membuka aplikasi, mencakup tombol navigasi ke berbagai bagian aplikasi seperti Fly, About, dan Exit. Ini contoh pembuatannya dari screenshot. Next. Ini ada pembuatan scan about aplikasi. Di tahap ini kita membuat halaman about yang berisi informasi mengenai aplikasi dan tujuan pembuatannya. Ini contoh pembuatannya yang ada di screenshot gambar 9. Next, itu pembuatan scanpy. Scanpy yang dirancang untuk menampilkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Pada scan ini, pengguna dapat memilih planet yang ingin dipelajari melalui interaksi dengan CSS. Next. Ada pembuatan database di Vuforia. Pembuatan database di Vuforia ini dibuat untuk menyimpan dan mengelola marker gambar yang akan digunakan dalam aplikasi. Marker ini berfungsi sebagai pemicu trigger yang memunculkan objek 3D dari planet kita. Kamera diarahkan. Ini contoh screenshot dari website Vuforia Engine. Next. Pembuatan image marker untuk setiap planet dan menambahkan 3D planet pada image marker. Setiap planet di tata surya memiliki marker gambar khusus yang digunakan untuk menampilkan model 3D planet tersebut. Contohnya ada planet yang disimulasikan adalah planet Bumi, Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter. Next. Nah, ini contohnya di gambar pembuatan markernya. Yang terakhir ada pembuatan about bumi dan suara. Pada tahap ini dibuat halaman about yang berisi informasi lengkap tentang planet bumi, termasuk narasi suara yang menjelaskan karakteristik planet tersebut. Dan next, ada pembuatan about Merkurius dan suara, itu sama seperti pembuatan di bumi, dia memberikan informasi mengenai planet Merkurius dan dilengkapi suara, narasi yang menjelaskan berbagai fakta tentang planet ini. Next. Ada juga pembuatan about Venus dan suara, isinya sama tentang about planet itu yang dilengkapi dengan model 3D dan narasi suaranya. Uh, Terus ada pembuatan about Mars dan suara halaman. Pembuatan about Mars ini juga sama, menampilkan model 3D dan suara narasi untuk memberikan penjelasan tentang planet Mars. Next. Uh, ini ada pembuatan about Jupiter dan suara. Ini juga sama, berisi tentang model 3D dari planet Jupiter dan narasi suara yang menjelaskan tentang planet Jupiter. Next. Lanjut ke pembuatan dengan nah ini contoh skripnya. Lanjut dengan mengikuti langkah-langkah di atas, aplikasi augmented reality Tata Surya ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan informatif bagi siswa dalam memahami Tata Surya. Next. Bentar-bentar. Oke, bab 4 bisa dilanjut dengan Mas Wahyu. Bentar, kamu nyala kamera gue. Oke. Oke, selanjutnya itu bab 4, ada implementasi dan pengujian. Yang pertama ada tampilan hasil. Bagian ini menjelaskan hasil dari rancangan tampilan antarmuka aplikasi augmented reality Tata Surya.
yang mencakup beberapa halaman utama serta tampilan 3D dari planet yang diimplementasikan dalam aplikasi. Yang pertama ada tampilan menu. Tampilan halaman menu merupakan halaman awal yang dilihat oleh pengguna ketika aplikasi dijalankan. Halaman ini menampilkan beberapa tombol navigasi utama yaitu menu play, about, dan exit. Pengguna dapat memilih salah satu menu untuk melanjutkan ke fitur yang diinginkan. Desain yang termuka dibuat sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh siswa. Ini contoh halaman eh, main menu. Oke, next. Oke, yang kedua ada halaman about. Tampilan halaman about, pengguna dapat menemukan informasi mengenai aplikasi ini, tujuan pembuatannya, dan cara penggunaannya. Halaman ini memberikan gambaran singkat tentang manfaat aplikasi sebagai media pembelajaran augmented reality dalam mempelajari tata surya. Informasi ini disajikan dengan desain yang bersih dan informatif agar mudah dipahami oleh pengguna. Oke, ini salah satu contoh tampilan menu about-nya. Oke, yang ketiga ada tampilan halaman play. Halaman play adalah tempat pengguna dapat berinteraksi dengan objek augmented reality. Pada halaman ini, pengguna akan diarahkan untuk memilih dan memindai marker planet. Setelah marker terdeteksi, aplikasi akan memunculkan model 3D dari planet yang dipilih. Antarmuka, halaman play dirancang agar memudahkan pengguna untuk langsung berinteraksi dengan konten AR. Ini salah satu contoh tampilan ketika image targetnya, ketika kita scan nanti muncul objek 3D-nya. Oke, next. Yang keempat ada tampilan about bumi. Ketika tampilan menu play tadi kita klik about pada halaman play, nanti masuk ke tampilan about bumi ini. Tampilan about bumi ini menampilkan informasi rinci tentang planet bumi. Halaman ini dilengkapi dengan deskripsi teks dan suara narasi yang menjelaskan karakteristik utama bumi, seperti ukuran, posisi di tata surya, setelah beberapa fakta menarik setelah serta beberapa fakta menarik lainnya. Tampilan ini dirancang untuk memberikan informasi edukatif sekaligus menjaga minat minat siswa dalam belajar. Ini salah satu contoh tampilannya, ada menu back, ada tombol back dan tombol suara sound untuk menampilkan narasi. Oke, yang kedua ada cara kerja aplikasi. Langkah-langkah berikut menjelaskan cara kerja aplikasi augmented reality Tata Surya dari tahap instalasi hingga penggunaan fitur utamanya. Yang pertama yaitu download dan install aplikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan pengguna adalah mendownload aplikasi dari sumber yang telah disediakan. Kemudian menginstalnya di perangkat Android yang kompatibel. Yang kedua yaitu ada buka aplikasi. Setelah proses instalasi selesai, pengguna dapat membuka aplikasi dengan mengetuk ikon aplikasi yang muncul di layar perangkat. Oke, next. Yang ketiga, pada halaman menu, klik tombol play. Setelah aplikasi terbuka, pengguna akan diarahkan ke halaman menu untuk untuk mulai menggunakan fitur augmented reality. Pengguna harus mengetuk tombol play yang tersedia. Oke. Yang keempat ada pilih gambar planet yang ingin ditampilkan. Pada tahap ini, pengguna perlu memilih gambar planet yang diinginkan sebagai marker. Misalnya gambar planet bumi. Pastikan gambar tersebut menghadap kamera perangkat. Contoh marker yang harus di-scan itu ada di gambar di bawah. Ini ada contoh 3 target image. Yang pertama ada target image bumi, yang kedua ada Venus, yang ketiga Mars. Ketika di-scan nanti dia lalu memunculkan objek 3D. Oke, next. Oke, yang kelima, arahkan kamera ke gambar marker. Selanjutnya, target image yang tadi di atas, kita scan, arahkan kamera, nanti objek 3D-nya muncul seperti gambar di bawah. Oke, nanti ketika di-scan, nanti ada tombol back dan about. Oke, next. Yang ketujuh, klik about untuk informasi planet. Ketika objeknya terdeteksi, nanti ada muncul tombol about, dan ketika tombol about-nya diklik, nanti masuk menu about bumi. Di menu about bumi nanti ada tampilan seperti ini, ada penjelasannya dan ada tombol back dan ada tombol sound untuk narasi
penjelasannya. Oke, next. Oke, marker planet lain. Untuk melihat planet lain, pengguna dapat mengganti marker dengan gambar planet yang berbeda. Klik tombol back pada halaman menu About Bumi untuk kembali ke scan play. Lalu ulangi langkah yang sama dengan mengarahkan kamera ke gambar marker yang baru. Klik dan klik About untuk menampilkan informasi yang sesuai. Yang terakhir ada menutup aplikasi. Apabila pengguna ingin keluar dari aplikasi, cukup klik tombol back untuk kembali ke halaman utama, kemudian pilih tombol exit untuk menutup aplikasi. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil pengujian. Hasil pengujian yang pertama ada penginstalan aplikasi. Yang hasil yang ingin diharapkan yaitu proses instalasi berjalan dengan lancar dan hasil pengujian sesuai. Yang kedua ada membuka aplikasi di HP Android dan hasil yang hasilnya aplikasi terbuka itu sesuai harapan. Yang ketiga, klik tombol about pada aplikasi, lalu menuju ke halaman tentang aplikasi yaitu halaman bot dan itu sesuai harapan. Yang keempat yaitu klik tombol play. Ketika diklik tombol play yaitu masuk ke halaman view object itu sesuai harapan. Selanjutnya yang kelima yaitu deteksi marker bumi. Ketika objek ketika marker ketika target image di scan nanti masuk nanti objek 3D-nya muncul yaitu sesuai harapan. Yang keenam, ketika tombol about bumi itu diklik, nanti masuk ke segmen about bumi. Nah, itu sesuai harapan. Dan di about bumi nanti ada tombol back. Nah, ketika kita klik tombol back, itu akan balik ke halaman play. Itu juga sesuai harapan. Oke, terusnya ada deteksi marker Merkurius. Itu juga sama seperti bumi, berjalan dengan lancar sesuai harapan. Terus ada tombol about, yaitu sesuai harapan. Oke, next. Oke, tombol back dari menu about sesuai harapan, terus deteksi marker dari planet Venus sesuai harapan, klik tombol about di image target Venus sesuai harapan, klik tombol back pada menu about Venus sesuai harapan, terus yang keempat ada deteksi marker Mars itu sesuai harapan, ya terus klik tombol about planet Mars sesuai harapan, klik tombol back pada menu about Mars sesuai harapan. Yang terakhir yaitu deteksi marker planet Jupiter sesuai harapan. Terus klik tombol about Jupiter sesuai harapan. Terus klik back pada menu about sesuai harapan. Yang terakhir yaitu klik exit untuk keluar aplikasi dan itu berjalan sesuai harapan. Oke, bab 5 sebagai penutup. 5.1 kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi augmented reality atau disebutnya VR sebagai media pembelajaran tata surya memberikan dampak positif bagi siswa, terutama dalam hal visualisasi dan pemahaman materi yang abstrak. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan Unity, Vuforia, Blender, dan bahasa pemrograman C berhasil menciptakan model 3D planet-planet yang interaktif dan menarik. Dengan mengimplementasikan augmented reality dalam aplikasi pembelajaran diharapkan dapat mengatasi permasalahan rendahnya minat belajar siswa terhadap materi tata surya dan meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan. Visualisasi yang interaktif dan menarik yang ditawarkan oleh teknologi ini berpotensi membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Oke, lanjut. Apabila ini mampu menampilkan visualisasi objek tata surya yang realistis, memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan meningkatkan minat siswa dalam mempelajari tata surya. Selain itu, aplikasi ini juga mudah dioperasikan oleh siswa sekolah dasar dan telah terbukti efektif dalam membantu mereka memahami konsep tata surya dengan lebih baik.
Oke, next. 5.2 saran A. Pengembangan lebih lanjut untuk mengembangkan aplikasi ke depannya. Disarankan menambah lebih banyak fitur interaktif seperti simulasi pergerakan orbit dan rotasi planet secara real time, sehingga siswa bisa lebih memahami konsep astronomi yang kompleks. B. Meningkatkan konteks edukatif apabila dapat aplikasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak informasi edukatif seperti kuis interaktif atau elemen gamifikasi yang mendorong siswa untuk terus belajar dan memahami materi secara mendalam. C. Pengembangan multi-platform untuk memperluas jangkauan penggunaan. Sebaiknya aplikasi ini dikembangkan agar bisa di berbagai platform, tidak hanya Android, tetapi juga iOS atau Windows, sehingga lebih banyak siswa dapat mengaksesnya. Next. Oke, D. Kolaborasi dengan guru disarankan juga untuk melakukan kolaborasi dengan guru atau tenaga pengajar dalam pengembangan aplikasi agar materi yang disajikan lebih sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oke, next. Oke, ini beberapa daftar pustaka. Ada dari Adrianto, MR Purwanto P, dan Ahadian D. Mengenai implementasi augmented reality sebagai media pembelajaran tata surya pada SD Negeri Sudimara 5 Ciledug. Oke. Yang kedua, Balandin S. Oliver Aibolgiray. Oke. Dan lainnya. Oke, next ke bawah. Oke. Oke, sekian untuk presentasi dari tim kami. Eh, untuk mengenai kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.